Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian hari ini diambil dari Amsal 29 ayat 25. Beginilah bunyinya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian firman Tuhan. Amin. Nats yang kita dengarkan begitu singkat, padat, singkat, dan jelas. Tetapi persoalannya adalah kita terbalik untuk memahami teks ini. Yang harus ditakuti adalah Allah, dan yang harus dipercaya juga adalah Allah. Menarik cara Allah memberikan hukumnya kepada manusia, secara khusus kepada bangsa Israel. Pasalnya atau hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat adalah bagaimana hubungan antara manusia kepada Allah. Tetapi pada hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10 adalah bagaimana manusia mengatur hubungannya kepada sesama manusia. Tetapi yang menarik di sana adalah terkait tentang hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa tidak dikatakan takutilah ayah dan ibumu? Kita harus menangkap satu hal, bahwasanya Allah itu adalah sosok yang harus ditakuti. Sesama manusia adalah sosok yang harus dihormati. Karena saudara menghormati sesama, saudara tidak akan mau semena-mena kepada mereka. Tetapi masalahnya adalah, apa yang terjadi jika saudara takut kepada manusia? Dalam teks kita hari ini, dikatakan bahwasanya mereka akan mengalami jerat dalam diri mereka. Ketika saudara melihat ada seekor binatang terjerat, dia akan meronta-ronta. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa berlari dan lain sebagainya. Karena mengapa? Karena ada sesuatu hal yang mengikat dia. Masalahnya saudaraku, secara psikolog diri kita ternyata dipengaruhi kepada sosok yang kita takuti. Ketika saudara melihat ada sebuah pertandingan olahraga, ketika mereka telah disugesti takut kepada lawan mereka, mereka memiliki mental yang ciut. Seharusnya mereka bisa mengalahkan yang menjadi penantang mereka, tetapi mereka mengalami kekalahan yang telak karena mereka telah tersugesti takut kepada lawan mereka. Padahal mereka mampu mempersiapkan diri, mereka dapat mengimbangi permainan mereka atau pertandingan itu. Tetapi karena mereka sudah rusak dan terjerat dengan konsep itu, akibatnya mereka tidak bisa mengaktualisasikan apa yang seharusnya mereka nyatakan dalam pertandingan itu. Kita harus berhati-hati dengan teks ini,
Karena memang ini sesuatu hal yang lebih banyak terjadi di belakangan ini. Kita lebih takut kepada pemimpin, kita lebih takut kepada orang yang memiliki banyak uang, kita lebih takut kepada mereka-mereka yang kita anggap pintar, kita lebih takut kepada ini dan lain sebagainya. Masalahnya adalah karena saudara sudah lebih takut kepada manusia, saudara lupa bagaimana bertindak kepada Tuhan. Hanya karena ada sosok yang ditakuti di dalam gereja, dia bisa diam. Seharusnya karena Tuhanlah ada di dalam gereja itu, kita harus memiliki rasa takut yang benar. Ada seorang pengkhotbah, dia ingin menyampaikan firman secara berapi-api. Tiba-tiba dia melihat di bangku itu ada sosok pendeta senior, dan akibatnya dia menurunkan caranya bagaimana menyampaikan firman. Selesai ia menyampaikan firman, selesai ibadah, dia menghampiri pendeta senior itu dan berkata, seandainya Pak Pendeta atau senior tidak di sini, maka saya mungkin tidak akan berkhotbah. Dari situ kita menyadari satu hal, ternyata dia bisa semena-mena menyampaikan firman karena tidak ada pendeta itu di sana. Tetapi dia menjadi berhati-hati karena adanya dia di sana dan dia memperhatikan. Itu adalah konsep yang keliru. Karena ada Allah lah di segala tempat, itu mengapa kita harus berhati-hati. Itulah ketakutan yang benar. Dan disinilah sebenarnya kita dibangun untuk memiliki hikmat yang benar. Siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Seberapa besarkah dampak saudara takut kepada seseorang? Apakah dia akan mampu melindungi saudara selama-lamanya? Tidak bisa. Ketika dia mati sudah selesai. Mungkin awalnya dia memiliki dampak. Saudara katakan itu adalah decking. Tetapi dia akan mati. Dia tidak memiliki umur yang panjang di dunia ini. Walaupun di 100 tahun, di mata Tuhan itu adalah umur yang pendek. Tetapi karena kita percaya kepada Allah, Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena firman Tuhan, karena Injil, dia akan mendapatkan nyawanya. Ini menjadi perenungan yang sangat penting. Itu nampaknya paradoksal, tetapi itulah penegasan yang seharusnya, karena dia adalah pemilik hidup dan hidup mati kita ada di tangannya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami takut hanya padamu dan percaya hanya padamu. Dan dampak dari ketakutan kami yang benar kepada Allah itu akan memberikan kami pemahaman terkait tentang sikap kami kepada sesama kami. Kami akan saling menghormati. Kami tidak akan saling melukai karena kami sedang menyatakan takut kami kepadamu lewat cara kami kepada sesama kami manusia. Ampunkan kami Tuhan, karena kami lebih sering sekali terbalik memahami ini. Dan tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.